kursi ada. Oke. Sebentar ya Ibu ya. Iya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Bayu. Halo. Ibu namanya siapa? Namanya? Ibu itu nama asli ya? Iya. Oke. Saya ganti dengan nama samaran ya. Iya. Ya. Dengan Ibu Lisa ya. Iya. Ibu Lisa. Silakan Bu. Ibu sudah lama memang hidup bertetangga gitu dekat sama Mbak Maya ini. Iya, sudah. Jadi Ibu tahu sebenarnya dari awal ceritanya sampai hari ini. Iya. Pacarnya seperti apa? Oh, kalau itu kan saya nggak tahu. Jadi waktu saya ketemu dia ke Jakarta tuh udah nggak sama pacarnya. Oh, Dia pas sendiri. ketemu Ibu udah nggak sama pacarnya. Iya. Kondisinya waktu itu seperti apa, Mbak? Waktu itu kan dia pas datang, saya tanya kamu dari mana gitu kan, ketemu di jalan. Saya mau cari tempat kos Bu gitu. Terus kamu dari kampung? Iya, kalau di Jakarta itu kan namanya kehidupan di sini ya, orang kan macam-macam. Terus saya bilang ada di dekat saya, mau nggak, orang yang punyanya baik, kayaknya lingkungannya juga bagus gitu. Terus akhirnya saya ajak ke tetangga saya, jadi dia kos di situ. Terus dia cerita keadaan dirinya begini-begini. Apa ceritanya gimana, Bu? Ya. Waktu itu yang seperti disampaikan. Nggak apa-apa ya Mbak Maya ya, kita tanya ke Ibu Lisa. Jadi dia cerita kalau dia punya pacar, dia dihamilin, terus ditinggal. Jadi sekarang orang tuanya dia tuh nggak ini sama dia, nggak mengakui lah gitu. Jadi putus sama keluarga. Jadi dia di sini sebatang kara. Jadi saya kan naluri seorang ibu ya, ingat bagaimana kalau kejadian seperti ini sama anak saya gitu. Jadi saya bilang, udah kalau kamu mau kos, ya dekat-dekat rumah saya ada. Kan nanti kalau ada apa-apa saya bisa nolong gitu. Tapi kalau tinggal di rumah saya juga kan nggak mungkin. Tuh, karena saya kan rumah saya kecil. Akhirnya saya cariin kos dekat rumah saya gitu. Tadi Ibu bilang kan saya seorang ibu gitu ya. Nah Ibu boleh nggak bayangin kalau misalnya anak Ibu kondisinya seperti Mbak Maya ini, apakah masih mungkin terbuka pintu maaf atau pintu keluarga untuk akhirnya bisa sama-sama kumpul lagi, Bu? Kalau saya ya, saya pribadi, kalau kejadian ini menimpa anak saya ya, kayaknya saya masih nerima ya. Karena biar gimana pun dia kan darah daging saya. Keluarga pasti akan. Iya, karena kan dia saya yang melahirkan kalau memang anak saya gitu. Jadi saya nggak bisa sia-sia gitu loh, maksudnya dia di Jakarta dengan siapa? Kalau saya gitu yang jadi orang tuanya, pasti sebesar dosa apapun yang dia lakukan pasti saya maafkan. Karena saya mikir di Jakarta kan hidup tuh keras, kita nggak tahu dia hidup sama siapa, apa dia di sini ketemu dengan orang baik atau enggak, itu yang saya rasa. Iya. Jadi saya nerima. Si Mbak Maya ketemu Ibu Lisa ya. Baik sekali. Nah, ini mudah-mudahan nih kalau keluarganya bisa menyaksikan ini bagaimana Ibu Lisa yang selama ini mungkin belakangan mendampingi Mbak Maya bisa mengetahui kondisinya dan berharap kalau keluarganya bisa menerima ya, walaupun bagaimana tetap darah dagingnya. Iya, saya Sendirian berharap di Jakarta begitu. pasti tidak mudah. Jadi saya berdoa nih semoga cepat ketemu dan dimaafkan ya si Mayanya. Kasihan banget, sedih sayanya. Iya. Seperti itu. Saya yang orang lain aja berasa kayak gimana ya? Ibu Lisa punya anak perempuan juga. Saya punya anak perempuan. Tapi beruntungnya alhamdulillah anak saya nggak ada yang seperti yang dialamin sama Maya ya. Cuman saya berasa kalau kejadian sama anak saya, sekarang saya di kampung umpamanya kan, anak saya di Jakarta, saya kan nggak tahu. Apa dia ketemu sama orang yang baik, atau dia ketemu sama orang yang jahat. Kalau orang jahat kan nasibnya nggak begini Pak, dia lebih buruk. Itu yang saya pikir. Jodoh jalinan karma ya, bertemu dengan seseorang yang baik. Karena memang ada koneksi gitu, hubungan ikatan karma masa lalu. Dan ketemu dengan Lisa yang bantuin Maya. Iya, bersyukurlah si Maya masih ada yang nolongin. Iya, saya bersyukur banget udah ketemu sama ibu. Ibu sering ngasih nasihat sama saya.
sering nolongin saya, bantuin saya juga. Saya masakin nggak? Kalau misalnya nggak ada makanan, dia kasih makanan gitu. Iya, seperti keluarga sendiri gitu Jadi ya. jadi jatuhnya seperti keluarga. Iya, Udah kayak keluarga sendiri Iya, iya. sama ibu. karena kan dia hidup sendiri di sini kan. Mbak Maya, harapannya sebenarnya hari ini ya, kalau dibolehkan ketemu, mau ketemu dengan anak atau ibunya. Saya ingin ketemu sama mama, sama bapak, sama keluarga. Saya ingin mereka mengizinkan saya pulang ke Tasik, menerima saya. Saya pengen banget diterima sama keluarga saya. Saya pernah menghadapi kasus seperti ini ya, dan tentunya ini agak sulit awal-awalnya pada kala itu di program sebelumnya. Saya merasa kamu tidak diterima oleh keluarga kamu, tetapi kamu masih menyimpan nomor telepon ya, bukan? Dan kita coba menjadi mediasi untuk menelpon dan akhirnya terhubungkanlah silaturahmi itu kembali. Gitu. Pada saat itu saya melakukan itu. Tapi entah kenapa, apakah Maya masih ada nomor teleponnya atau data nomor handphone seperti apa? Kan kalau ada orang ketiga yang bantuin ngomong, saya rasa itu akan menjadi jauh lebih baik ketimbang kamu tiba-tiba langsung telepon dan itu rasanya tidak baik. Kan mungkin ya Ibu Lisa yang bisa membantu menjelaskan atau tim kita nanti yang akan menjelaskan ini keadaannya seperti ini dan ini nih. Pasti saya jamin 100% akan terjalin lagi silaturahmi Amin, yang baik. amin. Itu sih. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya kalau misalnya emang Mbak Maya mengizinkan, kita minta nomor telepon Iya. Bapak atau Mama nanti kita coba bantu Pasti, untuk ya. tim menembus mata batin menghubungi beliau, menceritakan semuanya dan mudah-mudahan harapannya Mbak Maya bisa kembali kumpul Iya. baik-baik dan diterima kembali bersama keluarga. Waktu itu ada Amin. kok kasus yang anak yang hilang dan kabur dan orang tuanya datang dan menceritakan ini. Datanya langsung nggak seberapa lama netizen. Kita netizen ternyata banyak membantu, akhirnya ketemu. Oh iya benar, Oh, itu iya. bantuan sosial media juga Bantuan bisa sosial media. mendukung. Itu Baik. aja dari saya, Rekiosi. Makasih. Sebagai perempuan, ada yang mau disampaikan mungkin untuk menguatkan Mbak Maya? Kalau saya sih tetap percaya ya, keluarga pasti akan menjadi tempat kita berpulang. Pasti sesalah apapun anak. Mungkin tuh hanya menurut aku sih yang namanya emosi orang tua pasti seperti itu awalnya. Tapi apa Mbak Maya pernah bawa ke sana dengan anak? Mungkin belum ya. Bawa anak ke sana, datang mengunjungi orang tua Belum. Karena buat aku sih yang namanya orang tua, nenek, kakek pasti akan sangat luluh ketika melihat cucunya. Dan mungkin untuk sekarang Mbak Maya belum bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Dan mungkin sebagai gantinya Mbak Maya bisa menganggap Ibu Lisa sebagai ibunya Mbak Maya. Apa yang mungkin Ibu Lisa sarankan, Mbak Maya anggap aja seperti ibu sendiri. Iya, gitu. saya menganggap sebagai ibu Iya, sendiri. karena buat saya apa ya, saya juga punya beberapa ibu angkat. Karena kan saya juga merantau ya ke Jakarta. Tapi ya, alhamdulillah saya punya banyak mama di sini. Saya sangat bahagia sekali. Saya nggak ngerasa sendirian. Saya ke Jakarta, walaupun saya merantau, saya berasanya kayak pulang. Dan bisa menjalin silaturahmi dengan ibu saya. Jadi senang punya banyak mama. Terima Banyak kasih yang Bu jagain Lisa. dia. Terima Iya. kasih Bu Bu Lisa, Lisa. terima kasih banyak. Kami senang sekali dan kami bahagia Sama-sama. sekali Ibu udah mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan juga buat Mbak Maya. Sama-sama, Mbak Maya, Mas kami Bayu. harap yang terbaik. Sekali lagi terima kasih sudah hadir malam hari ini di Penembus Mata Batin. Dan setelah ini kita coba lakukan bantu yang terbaik buat Mbak Maya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ya. Amin. Amin. Ya. Mbak Maya Makasih. berniakan studio bersama Ibu Lisa. Amin. Terima kasih, selamat malam. Makasih. Yang lalu biarlah berlalu. Perbaiki diri untuk masa yang akan datang. Baik, kalau gitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan mencoba untuk mendatangi keluarga dan rumah dari Mbak Maya yang ada di
kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya, Ustadz Roma. Kali ini kita akan membantu Mbak Maya menemui orang tuanya. Namun di samping saya ada Mas Tejo, lelaki yang dulu pernah menghamili Mbak Maya dan ingin meminta maaf. Oleh karena itu, sekarang kita akan menuju ke kediaman Mbak Maya. Mari Mas Tejo. Mari Pak Ustadz. Berduakan cintaku selama ini. Pak Ustadz. Iya, kenapa? Ayam bisa saya batalin aja Pak Ustadz ya. Batalin kenapa? Saya takut marah-marah sama saya Pak Ustadz. Loh, sampean kan kesini mau minta maaf. Masa nggak jadi? Ini kita udah mau sampai loh, sebentar lagi. Saya takut Pak Ustadz. Insya Allah, apapun masalahnya kalau kita mau tobat sama Allah, minta maaf sama manusia, pasti Allah kasih kemudahan. Yakin, Mas harus yakin masalah ini akan selesai. Ya, ayo, sebentar lagi, tanggung, kita udah mau sampai. Yaudah, ayo Pak Ustadz. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Maya. Saya Ustadz Roma. Oh iya Pak Ustadz. Saya yang ingin membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah Mbak. Iya Pak Ustadz. Kamu Tejo kan? Kamu ngapain ada di sini? Pergi aja, pergi. Ustadz, saya nggak mau ada dia Pak Ustadz. Sebentar Mbak sabar dulu. Mbak sabar. Pak Ustadz bilang mau bantuin saya kan? Iya betul, saya kesini mau bantu Kenapa Pak Ustadz Mbak. jadi bantuin dia? Ini pun dalam rangka saya membantu Mbak. Maya! Ini harus. Maya, tinggal dulu saya kasih semuanya Maya. Bentar. Masnya tenang dulu. Biar saya yang ngademin Mbak Maya ya. Mbak Maya. Pak Ustadz tolong Pak Ustadz jangan ada dia Pak Ustadz. Bener, iya saya paham. Cuma ini kan harus diselesaikan dulu. Saya nggak mau Pak Ustadz. Kalau masih ada dia di sini, mending kita batalin aja. Pak Ustadz nggak usah bantu saya lagi kalau gitu. Oke. Nggak usah. Iya gini aja. Kalau gitu Mas Tejo biar saya bawa ke mobil dulu, biar nanti kita bisa ngobrol dengan tenang. Oke? Terserah Pak Ustadz, saya nggak mau. Mendingan Pak Ustadz nggak usah bantuin saya lagi. Nggak usah. Kalau gitu saya mau cari orang tua saya sendiri aja. Tanpa bantuan dari Pak Ustadz. Saya bisa. Oke. Sekarang saya mau coba tetap membantu Mas Tejo dan Mbak Maya. Cuma alangkah lebih baiknya sekarang Mas Tejo ke mobil dulu ya aja ya. Yaudah gitu Pak Ustadz. Mas Azam, Ya, Pak Ustadz. tolong dibantu Mas Tejo. Siap. Mbak Maya. Mana orangnya Pak Ustadz? Ya, saya sendiri Mbak Maya. Nggak ada kan dia? Dia udah saya... Nggak ada yang bohong kan? Nggak ada yang Nggak ada bohong. kan Dia dia? udah saya bawa ke mobil. Sekarang saya hanya dengan tim datang ke sini. Gimana kalau kita bicara baik-baik? Silakan. Pak Ustadz, saya nggak mau menyelesaikan masalah ini ada dia. Tolong Pak Ustadz. Karena saya pikir saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan Pak Ustadz berdua aja. Gitu. Karena dia juga selama ini kan dia udah menghancurkan hidup saya. Dia udah nggak bertanggung jawab. Saya udah nggak diterima sama keluarga saya. Sebentar Mbak, begini. Mas Tejo itu kan masa lalu Mbak juga. Mbak diusir sama orang tua kan karena Mas Tejo. Jadi menurut saya langkah lebih baiknya masalah Mbak dan Mas Tejo ini diselesaikan dulu. Baru nanti setelah ini selesai, sama-sama kita menghadap ke orang tua Mbak. Biar masalah semuanya selesai Mbak. Saya nggak mau ketemu sama dia Pak Ustadz. Begini Mbak, biar bagaimanapun dia itu adalah ayah dari anak yang Mbak kandung. Iya, sekarang Mbak memang belum berpikir membutuhkan dia. Tapi suatu saat ketika anak itu semakin besar. Maya, maafin gua Maya. Keluar. Gua janji bakal tanggung jawab semua itu Maya. Gak usah di sini, Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Mas, Jangan mas, ada mas. di sini. Tadi. Mas, Oh, kamu jangan sabar ada dulu di Mas, sini. kamu sabar dulu. Jangan Saya kan ada di lagi sini. ngebantuin nyelesain masalah kamu. Serahin sama saya. Kamu tuh udah nggak bertanggung jawab. Mbak. Bertanggung jawab. Dulu kamu suruh saya ya. Mbak tahan emosinya Mbak.
Sampai Maya. Enggak. Mas, dengar saya. Tadi kan sudah suruh di mobil, Mas istirahat. Biar ini masalah ini saya yang bantu menyelesaikan. Saya mau minta tolong Pak Ustadz. Oke, Tolong ngomong baik-baik baik-baik. ngomong ke Maya ya. Ayo, kita ngomong pelan-pelan. Enggak, Kamu selama ini udah nggak ada yang ninggalin emosi ya. saya. Udah nggak ada yang emosi, nggak ada yang emosi. Tahan emosi masing-masing. Harusnya Sabar. jangan begitu. Mbak sabar ya. Mbak Maya sabar ya. Tahan emosi Mbak. Tahan emosi Mbak. Laki-laki nggak bertanggung jawab kan? Ya udah sekarang gini, dengerin saya dulu. Mbak dengar saya. Mbak dengar saya. Mas dengar saya. Ya Pak Ustadz. Yang namanya kehidupan, kita nggak ada yang tahu kita akan seperti apa. Nah ini Mbak pengen masalahnya selesai. Mas ini juga udah mengaku menyesal, udah ngaku salah berbuat yang kurang ajar sampai meninggalkan Mbak dalam keadaan hamil. Ini di bulan Ramadan Mbak. Bulan dimana Allah saja membuka lebar-lebar pintu maaf dan pintu ampunan. Masa kita sebagai makhluknya nggak mau maafin sesama? Ingat anak Mbak. Biar bagaimanapun anak itu butuh sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu. Saya mau maafin dia. Ini semua demi anak saya Pak Ustadz, karena kasihan dia nggak punya bapak. Alhamdulillah. Tapi kamu harus ngebuktiin kalau kamu udah bener-bener mau bertanggung jawab, jadi bapak yang baik buat anak. Iya Maya, aku berjanji, aku bersumpah akan menjadi seorang ayah dan menjadi suami kamu yang paling baik untuk kamu Ya, Maya. kamu buktiin dulu. Kalau kamu udah bisa membuktikan itu, baru Maksudnya membuktikan apa ya Mbak? buktiin kalau dia bersungguh-sungguh Pak Ustadz minta maaf sama saya, mau bertanggung jawab kepada saya, anak saya yang ditinggalkan sama dia. Oke, baik. Sekarang Mas Tejo bersama-sama Mbak Maya dan saya kita akan cek kediaman orang. Ini rumahnya Mbak? Iya, betul. Ini Pak. Tapi saya udah lama nggak komunikasi dengan orang tua saya, jadi saya nggak tahu ada atau enggak di rumah. Pemirsa, menurut informasi yang kita dapatkan, ini adalah kediaman dari orang tua Mbak Maya. Coba kita masuk ke dalam. Ternyata pintunya nggak dikunci. Mbak, kita masuk aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Ada apa nih? Pak, perkenalkan saya Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin MDP. Maya, kamu kapan pulang? Pergi kamu! Kesabaran dulu. Bukan, itu udah saya. Pak. Bapak tenang, Bapak. Ini juga nih, orang yang udah mengambil anak saya. Pak. Bikin malu. Sabar, Pak. Ini udah bikin hancur keluarga saya itu. Ya, sabar, Pak. Bikin malu saya. Sabar, Pak. Tenang. Ada kata diri kamu. Sabar, Pak. Pergi sana, Maya. Maafin kami, Pak. Bapak sabar. Bapak tenang. Bapak tenang dulu ya, Pak. Kamu sabar, Pak. Saya Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin. Saya datang ke sini untuk membantu Mbak Maya dan Mas Tejo ini menemui Bapak. Mereka ingin minta maaf sama Bapak. Apalagi kamu, Maya. Kamu nggak tahu diri. Dari kecil Bapak besar diurus. Kamu anak pertama. Bapak- Bukan adik kamu. Kurang. Bapak tenang dulu. Bapak tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar. Mereka ingin- Diam kamu, diam. Sabar, Pak. Ada kurang ajar kamu. Tahan, Pak. Tahan. Sabar. Maya, dengar Maya. Atas kawan kamu. Lihat tuh ibu kamu. Ibumu sakit. Ibumu sakit. Udah sekarang. Lihat kan. Lihat sana. Kamu gak usah ikut. Kamu gak usah ikut. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ibu. Ibu. Sabar sayang, sabar ya. Ibu. Maafin kami ya Bu ya. Untuk apa Maya. kamu datang, Maya? Maya, Untuk apa kamu datang? Maya, dengar Mama. Bapak tenang. Bapak tenang. Ibu nggak sudi dengan kamu tahu.
Keluar kamu, ibu nggak sudi sama kamu. Maya datang ke sini sama Mas Tejo mau minta Bu, mohon maaf maaf. sama ibu. Ibu Iya ingin Bu, mengutarakan tolong restuin sesuatu. kami Bu, Pak. Maya mau minta restu sama ibu. Saya sebetulnya malu sekali Pak selama ini. Saya sakit karena mikirin dia Pak. Jadi saya sebetulnya nggak bisa maafin dia Pak. Mereka datang Bikin malu saya Pak selama ini. saya bisa mengerti perasaan ibu, perasaan bapak. Cuma mereka datang ke tempat ini, mereka mencari alamat ibu karena mereka sudah lost contact. Mereka sekarang bisa ketemu ibu, mereka ingin minta maaf sama ibu sama bapak.